Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke soal jenis soal yang kedua. Jadi soal kombinasi. Apa itu soal kombinasi? Jadi soal kombinasi itu soal yang terdiri dari 4 pernyataan. Nah, tipsnya pertama, cermati pernyataan nomor 4. Jika nomor 4 salah, maka jawaban D salah, otomatis jawaban C salah. Kedua, cermati pernyataan nomor 2. Jika benar, maka jawabannya A, tapi jika salah, maka jawabannya B. Dan kemudian banyak membaca materi, nak ya. Nah, di sini pasti masih pusing ya. Di sini ibu guru akan menjelaskan apa maksud dari tips itu. Jadi di sini jenis soalnya. Jadi di sini ada 4 pernyataan. Ini amonium, gas nitrogen, dan nitrit dan nitrat. Dari 4 pernyataan itu kita lihat dulu nomor 4. Jadi lihat nomor 4. Jika nomor 4 itu benar, maka jawabannya adalah D. Tapi sebelumnya kita lihat jika nomor 4 itu salah. Jadi jika nomor 4 itu salah, otomatis D salah, C juga salah karena ada kata nomor 4. Ya. Saya ulangi ya. Jika nomor 4 itu benar, jadi jawabannya ada 2 antara D dengan C. Baru kita lihat nomor D. Nomor 2, gas nitrogen. Ternyata dia salah. Otomatis jawabannya adalah D. Jika nomor 4-nya ini salah, otomatis D salah dengan C salah karena ada kata nomor 4. Ya, itu sudah tereliminasi C dan D. Nah, langsung kita lihat pernyataan nomor 2, gas nitrogen. Jika dia benar, berarti jawabannya adalah A. Tapi jika dia salah, berarti jawabannya adalah B. Oke. Ayo kita ke soal. Nitrogen adalah salah satu unsur penting yang bermanfaat bagi tanaman. Berikut ini merupakan hasil dari siklus nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman secara langsung. Ini materi kelas 7 semester 2 akhir tentang siklus nitrogen. Jadi yang dimanfaatkan itu pada tanaman, kita lihat nomor 4 dulu. Ya, sudah betul ya. Yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman itu adalah nitrat. Jadi semua ini adalah proses siklus nitrogen ya. Jadi nitrogen itu di dalam udara terbentuk gas nitrogen, kemudian masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah terdapat bakteri yang memecah gas nitrogen itu menjadi nitrit, kemudian diubah menjadi nitrat. Nah, nitratnya ini dikonsumsi atau bisa diaplikasikan pada tanaman. Jadi nomor 4-nya benar. Jadi jawabannya antara D dengan C. Kita lihat nomor 2, gas nitrogen. Ya, gas nitrogen itu tidak bisa diikat oleh tanaman. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, di sini sebuah rangkaian hambatan paralel seperti gambar. Nah, pernyataannya kita langsung lihat nomor 4. Jangan lihat yang mana, langsung lihat nomor 4. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm adalah 1 ampere. Jadi rumus kuat arus adalah I sama dengan V per R. I sama dengan R per V
per R ya. I sama dengan V per R. Jadi V nya itu adalah 3 hambatannya R itu adalah hambatannya 3, berarti 3 dibagi 3 ya sama dengan 1. Jadi jawabannya untuk nomor 4 itu sudah betul, sama dengan 1. Jadi option. Langsung lihat nomor 2. Besarnya daya listrik pada hambatan 3 ohm adalah 3 watt. Jadi untuk rumus daya itu digunakan yang ini. Daya V2, V pangkat 2, V nya itu adalah 3. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. R nya itu katanya 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi option 2 betul. Jadi jawabannya pasti adalah C. Jadi jangan lihat yang lain, pasti jawabannya C. Kalau kita mau lihat bagaimana dengan nomor 1? Kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 adalah 1 ampere, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti bukan 1 tetapi 2. Bagaimana dengan 3? Besarnya daya listrik yang pada hambatan 6 ohm adalah 6 watt. Jadi katanya untuk ini jadi 9 dibagi 6 itu bukan 6 watt ya. Oke, pasti jawabannya adalah yang tadi adalah C, 2 dan 4. Oke nak, paham sampai sini? Kita lihat contoh jenis lain. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Langsung lihat bagian 4, nomor 4D. Nomor 4D. Oh ya, untuk soal ini saya rasa benar semua ya. Untuk A itu cairan empedu, dia juga berperan dalam proses pencernaan. C usus, B pankreas, dengan D itu bagian dari pankreas. Dia mengeluarkan enzim lipase. Enzim lipase itu dia berfungsi untuk memecah lemak. Jadi jawabannya kasih ini saja ya. Nomor A, B, dan C. Jadi 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 benar. Kita ke soal berikutnya ya. Kalau dapat soal seperti ini, perhatikan. Jika pasangan besaran turunan dan besaran pokok dituliskan dalam format besaran turunan dan besaran pokoknya, besaran berikut yang sesuai adalah, ingat ya, besaran pokok itu ada 7. Ada 7 massa, panjang, intensitas cahaya, kuat, arus listrik, jumlah zat, waktu, dan suhu. Jadi kita lihat nomor 4 dulu. Nomor 4 itu kayak katanya besaran pokok di sebelah sini ada kata gaya. Ya, bukan besaran pokok ya, berarti nomor 4 salah. Langsung ke nomor, berarti otomatis D dengan C salah karena ada kata 4. Kita langsung ke nomor 2. Medan listrik dan muatan listrik. Katanya muatan listrik itu besaran pokok. Salah. Otomatis jawabannya ini untuk A salah, berarti otomatis jawabannya pasti B. Kita lihat nomor 3. Apa betul nomor 3 ada? Ya, besaran turunan itu tekanan, besaran pokok itu massa, panjang, dan waktu. Untuk nomor 1, besaran turunan itu energi potensial gravitasi, sedangkan besaran pokok itu massa, panjang, dan waktu. Oke, sudah betul ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 benar. Jadi tipsnya itu nak, meskipun kalian pusing dengan pernyataannya, tetapi kalau kalian menjawab seperti yang ibu jelaskan, pasti insya Allah kalian dapat jawabannya. Baiklah, nomor berikutnya ini pewarisan sifat
anak. Pewawasan sifat dari induk ke anak. Dia tentang hemofilia, salah satu penyakit yang bisa diturunkan ke anak atau ke keturunan. Jadi keterangannya di sini, untuk pria itu kotak-kotak, untuk wanita itu bulat. Jadi untuk ayah itu pasti menurunkan sifatnya ke anak perempuan, ibu pasti menurunkan sifatnya ke anak laki-laki. Nah, ada kata karir. Karir itu pembawa sifat, nak. Jadi dia yang bawa sifat itu, dia yang bawa penyakit hemofilia. Jadi ayah menurunkan penyakit ke anak perempuan, ibu menurunkan penyakit ke anak laki-laki. Jadi kebalikannya. Jadi kita lihat pernyataan nomor 4. Langsung nomor 4 saja. Jadi kata nomor 4 itu, individu 3 dan 13 tidak mungkin karir. Kita lihat 3 dan 13. Nah, ini 3, ini 3 dan 13 mana ya? 13 yang ini. Ya, 13. Sorry nak ya. Ya, 13. Jadi 3 dan 13. Itu tadi ya, 3 dan 13. Nah, kita lihat di sini H plus, H kecil. Kalau ada kata H kecil berarti dia adalah hemofilia. Jadi H kecil itu pembawa hemofilia. Nah, dilihat dari anaknya, dia normal semua. Otomatis 03 ini pasti dia bukan karir. Dia tidak membawa sifat. Kalau dia membawa sifat, otomatis anaknya akan penyakitan semua. Untuk ke 13 ini tidak ada ya, kita lihat tidak ada simbol H kecilnya seperti di sampingnya, berarti dia tidak mungkin karir. Jadi jawaban nomor 4 itu betul. Jadi jawabannya antara D dengan C. Kita langsung lihat nomor 2. Individu 3 dan 8 tidak mungkin karir. Sudah jelas ya, 3 dan 4 tidak mungkin karir, yaitu tidak ada simbol H kecilnya. Jadi jawabannya pasti C, 2 dan 4. Nah, kita ragu-ragu. Misalkan nomor 1, individu 2 dan 6 pasti karir. Nah, individu 2 dan 6, kita lihat 2. Iya, 2 ini pasti karir karena menurunkan ke anak laki-lakinya. Ya, betul. 8 ini karir katanya tidak ya. Tidak karir karena ibunya yang penyakitan, dia tidak menurunkan ke dia tidak menurunkan ke anaknya perempuan. Jadi jawabannya nomor 1 salah. Kita lanjut ke pernyataan nomor 3. Individu 10 dan 11 pasti karir. Mana individu 10? Ini 10. Iya, kemungkinan pasti karir. Kalau 11, mana 11? Pasti karir. Tidak pasti ya. Pasti ada salah satunya normal, karena nomor 3 ini normal. Jadi jawaban 1 dan pernyataan 1 dan 3 itu salah ya. Sebenarnya kalian tidak perlu mencari seperti itu ya. Tadi itu yang awalnya ibu cukup pernyataan nomor 4 dulu dilihat, langsung pernyataan nomor 2. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke soal. Senyawa yang diekskresikan dan direabsorpsi di ginjal adalah, ini adalah proses pembentukan urin terjadi dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ini sudah saya kasih gambarnya nak ya. Di reabsorpsi itu langsung pernyataan 4 dilihat ya.
pernyataan 4 itu protein. Salah ya. Protein itu diekskresikan di filtrasi. Jadi di filtrasi, bukan di reabsorpsi, tapi di filtrasi. Langsung ke nomor 2. Otomatis ini otomatis D dengan C itu salah karena nomor 4 salah. Kita ke nomor 2. 2 itu air. Nah, air itu untuk reabsorpsi tidak ya, semua jenis semua jenis tahapannya pasti menggunakan air, itu salah ya. Jadi pastilah jawabannya adalah B. Kita lihat 1 dan 3 ya, 1 dan 3 direabsorpsi, glukosa juga direabsorpsi ya. Jadi jawabannya pasti adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada bimetal ya, sudah Ibu jelaskan ya. Bimetal itu akan melengkung ke nilai yang paling rendah dari yang melengkungkan. Jadi di sini untuk yang putih itu logam P, yang hitam itu logam Q. Baiklah, kita lanjut. Tadi logam P adalah warna putih, logam Q adalah warna hitam. Nah, di sini adalah kodenya M1, M2, M3, M4. Nah, di sini ada nilai koefisien Mohs. Nah, itu kita perhatikan. Nah, kita ke pernyataan nomor 4 dulu. Jangan lihat yang lain, langsung nomor 4 dulu. M2 katanya pasangan bahan P dan Q yang mungkin adalah ya, P dan Q berarti P putih dan Q hitam. Katanya M2 dan M4. M2-nya itu harus lebih besar daripada M4. Ya, salah ya. Di sini M2-nya itu 12, sedangkan M4 itu 17. Berarti salah. Otomatis pernyataan option D dengan C salah. Langsung kita nomor 2. M3 dan M2. M3 mana M3? Iya, M3 itu lebih besar daripada M2. Oke, betul ya. Otomatis karena nomor 2 betul, otomatis jawabannya adalah A. Nggak usah lihat yang lain, pasti itu jawabannya A. Atau mau buktikan ya? Kita buktikan. Pernyataan 1, 2, 3 dan benar. Kita lihat ya, nomor M1 dan M2. M1 dan M2 betul. M1 nya lebih besar daripada M2. Kita lihat opsi nomor 2. M3 dan M2. M3 dengan M2 betul. M3 lebih besar dari M2. Kita lihat opsi nomor M3. Nomor 3, M3 dan M4. M3 nya lebih besar dari M4. Sudah betul. Jadi jawabannya adalah A. Itu kan sudah terbukti. Jadi cukup cara cepat yang tadi ya, yang ibu guru pertama lakukan. Nah, berikutnya ini adalah jaringan pada batang tanaman dikotil. Yang antaranya ini itu ada namanya kambium. Jadi ada namanya kambium. Nah, kambium itu bagian struktur yang ditandai huruf X adalah langsung nomor 4 dilihat. Nomor 4 itu dibangun oleh sel trakeit. Nah, sel trakeit ini jadi banyak yang membaca ya. Sel trakeit ini tidak ada di dalam, biasanya tidak ada, ini jaringan penguat. Biasanya di luar, ada di akar ya, di luar dari batang, jadi bukan ya, jadi salah. Otomatis nomor option D dengan
C salah ya, karena nomor 4-nya salah. Kita nomor 2, berfungsi mengangkut air dan mineral. Nah, kambium itu tidak berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, tetapi yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral adalah xilem. Jadi jawabannya 2 salah. Jadi otomatis jawabannya adalah iya B. Jadi 1 dan 3 benar. Kenapa ibu guru bilang begitu? Ayo kita buktikan. Katanya opsi pernyataan nomor 1 merupakan jaringan meristem. Ya, jaringan meristem kambium. Meristem itu yang selalu membelah. Jadi jaringan yang selalu membelah. Kenapa batang dekotil itu menebal? Karena kambiumnya itu selalu membelah. Kemudian kedua, berfungsi untuk pertumbuhan sekunder. Ya betul, pertumbuhan sekunder pertumbuhan membentuk kayu. Ya, jawabannya pasti. Jadi kalau anak-anakku bingung ya cukup dengan cara yang cepat yang ibu tadi lakukan. Oke, di sini ada bandul berayun. Jadi bandul berayun ada kita langsung lihat pernyataan nomor berapa ya? Iya, langsung lihat pernyataan nomor 4. Frekuensi ayunan bandul adalah, nah frekuensi ingat ya, getaran gelombang bandul, bunyi frekuensinya, rumus frekuensinya itu N per T. N itu jumlah gelombang atau jumlah ayunan per T. T itu waktu. T-nya itu berapa? T-nya waktunya 0,2 sekon. Nah, jumlah gelombangnya berapa? Ya, untuk bandul jumlah gelombangnya itu begini, nak. Kalau bandul itu dari A, dia berayun dari A, B, C, kemudian kembali C, B, A, baru satu ayunan. Jadi A kembali ke A, baru satu ayunan. Ya, baru satu ayunan. Tetapi dia dalam soal itu dia hanya berayun dari A ke C. Berarti setengah ayunan itu 0,5. Berarti N-nya adalah 0,5 per 0,2 sekon sama dengan 2,5. Jadi untuk pernyataan nomor 4 itu betul, 2,5. Sekarang jawabannya antara D dengan C. Kita ke nomor 2. Amplitudo ayunan bandul adalah 5 cm. Amplitudo itu di simpangan terjauh. Jadi kalau berayun nih terjauh, ya terjauh itu 5 cm. Jadi 5 cm betul. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa ibu tidak periksa nomor 1, nomor 3? Pasti salah itu ya. Mau buktikan? Ayo kita buktikan. Amplitude ayunan bandul adalah 10. Salah ya. Untuk nomor 3, frekuensi ayunan bandul adalah 0,4. Salah ya, sudah salah. Bukan, nanti Anda tidak perlu buktikan ya, langsung saya jawab. Baiklah, pada pernyataan berikut yang menerapkan prinsip penerapan bioteknologi konvensional adalah, langsung pernyataan 4 kita lihat. Penggunaan sel punca untuk terapi kanker. Nah, konvensional itu biasanya menggunakan peralatan tidak canggih dengan metode yang dahulu membuat tempe, tape, kecap, itu konvensional. Nah, pernyataan 4 itu terapi kanker itu sudah canggih ya, berarti jawabannya salah, otomatis ini salah. Kemudian kita ke nomor 2, penggunaan Agrobacterium tumefaciens pada pembuatan tanaman unggul. Ya, untuk tanaman unggul ini dia bukan konvensional, salah, otomatis nomor ini salah. Jadi jawabannya pasti ini 1 dan 3. Coba kita lihat penggunaan Streptococcus cremoris pada pembuatan mentega, betul. Penggunaan Aspergillus swentii pada pembuatan kecap, betul. Jadi jawabannya adalah B, 1, 2 dan 3. Lanjut ke soal. Contoh variasi terjadi secara kultivar. Ya, secara kultivar itu artinya dia menggunakan bibit unggul untuk mendapatkan
tanaman yang unggul juga. Jadi untuk ini langsung saja ya, pernyataan 4. Ya betul, tanaman pelita. Jadi otomatis antara ini dengan ini ya, yang betul. Jadi langsung ke nomor 2. Iya betul, pasti jawabannya adalah 2 dan 4. Bagaimana yang lain, Bu? Jeruk bali, jeruk keprok itu bukan tanaman unggul. Nah ya, itu sudah tanaman yang sudah ada. Kalau tanaman yang hasil dari kultivar itu padi pelita dengan padi padi sisadan. Padi sisadan. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Iya, ini Bu Guru sudah kasih gambarnya ya, sudah kasih keterangannya. Nah, organel yang menjadi pembeda sel tumbuhan dan sel hewan ditunjukkan oleh huruf, kita lihat nomor 4D. Kita lihat dulu 4D. 4D itu mitokondria. Salah ya. Dia tidak pembeda, di sel hewan juga ada mitokondria. Langsung kita ke nomor 2B. Nomor 2 badan Golgi. Badan Golgi juga ada di sel hewan, berarti B salah. Karena ini salah, otomatis nomor 2 juga salah, otomatis jawabannya adalah B, 1 dan 3. Kenapa Ibu bilang 1 dan 3? Kita lihat di soal. 1 itu tentang A. Iya, vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu besar, sedangkan vakuola pada sel hewan itu kecil. Bagian 3C. Iya, kloroplas. Kloroplas pada tumbuhan itu hanya ada pada tumbuhan. Fungsinya untuk fotosintesis, sedangkan pada sel hewan dia tidak bisa berfotosintesis karena tidak ada kloroplasnya. Paham nak ya? Oke, lanjut ke soal. Besar gaya magnetik yang terjadi pada kawat berarus listrik yang berada di suatu medan magnet dipengaruhi oleh. Nah, ini adalah gaya Lorentz atau gaya magnet dapat terjadi pada kawat berarus dan ada muatan yang sedang bergerak dalam medan magnet. Hal ini dipengaruhi oleh ada 3 nak. Ada panjang kawat, besar kuat arus, dan medan magnetnya. Jadi kita lihat pernyataan 4 dulu. Pernyataan 4 itu diameter kawat. Salah ya, otomatis B dengan C salah. Kita langsung lihat nomor 2, bahan kawat. Bahan kawat tidak termasuk ya, otomatis jawabannya adalah B, 1 dan 3. Coba kita lihat 1 dan 3. Iya, dia termasuk kuat arus dan panjang kawat. Yang satu lagi adalah medan magnet. Begitu nak ya caranya menjawab soal untuk kombinasi. Kita lanjut. Hukum Bernoulli pada fluida dinamis dapat diaplikasikan untuk berbagai sistem pemipaan asal memenuhi syarat berikut. Nah, keterangannya, hukum Bernoulli pada fluida memiliki syarat tertentu. Fluida itu adalah benda yang bisa mengalir. Fluida ini tidak dapat dimanfaatkan. Fluida ini sifatnya cair ya. Fluida ini tidak dapat dimanfaatkan. Fluida tidak memiliki viskositas, jadi syaratnya viskositas. Aliran fluida itu tetap. Aliran fluida tidak membentuk pusaran. Tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding, dan tidak ada transfer energi kalor. Langsung kita lihat pernyataan keempat. Terjadi hilang energi. Ingat, di sini tidak adanya hilang energi, berarti di sini terjadi otomatis salah. Otomatis D dan C salah. Langsung kita ke nomor 2, debit fluida tetap. Oke, debit fluida tetap. Karena nomor 2 betul, berarti jawabannya pasti adalah A. Jadi kenapa Ibu Guru bilang A? Coba kita lihat. Massa jenis fluida tidak berubah saat menerima tekanan. Massa jenis fluida. Lihat ya, massa jenis fluida ya sama ya. Aliran fluida itu tetap tidak berubah.
biar apapun yang terjadi. Kemudian ketiga, aliran fluida tidak membentuk pusaran. Ya, ada juga tidak membentuk pusaran ya. 1, 2, dan 3. Baiklah, kita ke soal berikutnya. Nah, di sini berikut merupakan proses metabolisme pada makhluk hidup. Proses metabolisme yang menghasilkan energi dan gas karbon dioksida sebagai berikut. Sorry, produk akhirnya adalah ini apa ya? Pilihan jamak, pilihan ganda, bukan bukan soal kombinasi ya. Nah, metabolisme itu adalah proses proses kimia yang terjadi dalam tubuh untuk keberlangsungan makhluk hidup. Biasanya itu untuk menghasilkan energi. Kenapa kita berenergi? Metabolisme itu ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Perbedaannya, kalau katabolisme itu reaksi yang menghasilkan energi dengan cara menguasai bahan organik, sedangkan anabolisme reaksi yang memerlukan energi. Jadi kalau katabolisme itu menghasilkan, sedangkan anabolisme itu memerlukan energi untuk menyusun senyawa organik seperti fermentasi. Jadi, dan kalau untuk contoh katabolisme itu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron, dan respirasi aerob. Nah, yang menghasilkan energi adalah katabolisme. Katabolisme itu adalah respirasi aerob. Jadi jawabannya adalah D. Untuk fermentasi itu dia memerlukan energi, bukan menghasilkan energi. Jadi fermentasi. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah, kita ke soal berikutnya. Nah, ini juga sudah saya berikan ya. Nah, di sini perhatikan gambar sel berikut. Organel penghasil energi ditunjukkan oleh huruf. Kita langsung lihat nomor 4 itu B. Mana B ya? Mitokondria. Betul, fungsinya mitokondria itu untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Langsung kita nomor 2A. A itu kloroplas. Kloroplas itu tempatnya fotosintesis. Dia kalau fotosintesis itu menghasilkan oksigen dengan glukosa. Nah, ya bukan energi. Pasti kalau 4 betul, berarti jawabannya adalah D. 4 saja yang benar. Jadi jawabannya D. Bagaimana dengan nomor 1D? Nomor 1D itu badan Golgi ya. Jangan lupa badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya untuk membentuk sel, dinding sel, atau dia juga mengekskresikan molekul-molekul dalam sel. Kalau bagian 3 C ya nukleus atau inti sel. Inti sel itu mengkoordinir aktivitas di dalam sel. Itu fungsinya. Silakan dipelajari lebih lanjut di soal yang materi yang sudah saya berikan ya. Baiklah, untuk video berikutnya kita akan menjelaskan tentang soal sebab akibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.